warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, belajar, semangat, siap. Keren. Udah pada sarapan ya? Semangat ya? Sudah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama. Oke? Oke. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Oke. Hari ini tahu kita materi apa hari ini? Belum. Belum, waduh, belum belajar ya? Belum, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ayo semuanya bukunya dikeluarkan, disiapkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Materi hari ini yaitu KD 3.9 mengenai menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi kompetensi dasar ini yang harus kita kuasai dan indikatornya. Jadi nanti kalian menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem serta solusi-solusi untuk menangani dari perubahan iklim tersebut. Jadi diharapkan nanti disimak baik-baik ya. Dan nanti kalian akan dibentuk 6 kelompok. Tiap kelompok akan melakukan percobaan sederhana, yaitu apa ini? Balon. Ya, balon. Apa perbedaannya? Yang satu ada airnya, yang satu tidak ada airnya. Oke, pinter. Nanti Ibu akan melakukan suatu percobaan sederhana. Nanti kalian ikuti per kelompok dan melakukan presentasi. Paham? Paham, Bu. Baik. Kita langsung ke materi ya. Iya. Oke, di sini ada yang tahu perubahan iklim itu apa? Saya, Bu. Ya. Iklim yang berubah-ubah. Ya, hampir betul. Yang lain? Setuju semua? Oke. Jadi, perubahan iklim itu merupakan perubahan yang signifikan terus-menerus ya, mengenai iklim, cuaca, udara, maupun curah hujan yang terjadi dalam kurun waktu atau berjuta-juta tahun. Nah, perubahan iklim itu terjadi dikarenakan konsentrasi gas-gas di atmosfer yang sangat meningkat, sehingga akan terjadi namanya efek rumah kaca. Nah, di sini udah ada yang tahu belum efek rumah kaca itu apa? Belum, Bu. Belum. Baik. Hapus dulu ya. Sebelum mengenai ke efek rumah kaca, Ibu mau tanya nih. Tadi malam ada yang tidur pakai selimut? Ada, Bu, saya. Iya. Gimana rasanya? Hangat. Kenapa kok hangat? Ada yang tahu? Kan pakai selimut. Iya benar, pakai selimut. Nah, ketika kalian memakai selimut, badan kalian akan terasa hangat. Mengapa demikian? Karena ketika kalian tertidur dan pakai selimut, suhu kalian akan naik. Sehingga kalau dilepaskan itu tertahan oleh yang namanya selimut. Baik, Ibu akan jelaskan tentang efek rumah kaca. Nah, ini ya, diibaratkan, dianalogikan selimut. Bentar ya. Efek rumah kaca. Selimut itu diibaratkan dengan gas-gas di atmosfer. Ada yang tahu apa aja gas-gasnya? 2. Uap air, H2O, dan apalagi CH4 atau metana. Just, pinter. Kemudian kita sebagai manusia diumpamakan sebagai bumi. Baik, perhatikan baik-baik ya.
Di sini Ibu akan menggambar siklus dari namanya efek rumah kaca yang berhubungan dengan selimut dan manusia ketika kita tidur menggunakan selimut tadi. Baik, di sini ada apa? Gambar apa ya? Matahari. Sini. Sini atmosfer. Bumi. Ketika cahaya matahari datang, itu melewati atmosfer dan diteruskan ke bumi. Nah, di atmosfer nanti ini ada yang namanya gas-gas yang di atasnya tadi ini ya. Iya, Bu. Ya, di sini kan di bumi tuh di atasnya biasanya ada apa? Awan. Awan-awan. Nah, di bumi itu biasanya ada apa? Lautan, hutan, tanah ya. Tanah. Nah, ketika datang sinar matahari, ini ditangkap diteruskan ke permukaan bumi hingga ke dalam, dan diteruskan kembali ke angkasa. Oke, melewati atmosfer lagi. Nah, ketika sinar matahari ditangkap dalam bentuk panas, radiasi di bumi, maka bumi akan terasa hangat. Lalu bagaimana ketika bumi ini tidak menyerap dengan baik dan tidak bisa dipantulkan? Itulah nanti akan dinamakan dengan efek rumah kaca. Masih bingung ya? Bingung, Bu. Oke, pelan-pelan ya. Sinar datang dari cahaya matahari masuk ke permukaan bumi melalui atmosfer. Nah, setelah itu dipantulkan kembali ini oleh lautan, tanah, ke angkasa lagi melalui atmosfer. Nah, hal ini dinamakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu proses pemanasan alami yang terjadi karena gas-gas di atmosfer tadi ini memantulkan sinar radiasi dari cahaya matahari. Jadi efek rumah kaca ini sebenarnya bermanfaat bagi bumi, yaitu menghangatkan bumi. Coba bayangkan saja ketika efek rumah kaca ini tidak terjadi, bagaimana keadaan bumi? Pasti akan dingin sekali dan bahkan membeku. Nah, ini bermanfaat karena keadaan sekarang. Kenapa efek rumah kaca berdampak negatif? Berdampak negatif karena itu tadi, dikarenakan aktivitas manusia seperti apa? Pembakaran hutan. Kan asapnya menghasilkan karbon dioksida. Di sini CO2-nya meningkat berlebihan. Kemudian gas-gas metana, gas buangan, limbah pabrik. Nah, ketika di sini sudah banyak numpuk, kan tadi ini turun ke bawah permukaan bumi. Nah, dipantulkan oleh atmosfer kan? Nah, ketika atmosfer tadi ini tertutup banyak sekali gas-gas yang berlebihan, maka apa? Dia tidak bisa memantulkan kembali. Akhirnya dia tertutup. Sehingga suhu bumi akan naik. Suhu akan naik. Bumi panas, bahkan jadi kekeringan lah. Jadi kekeringan tadi tersebut, hutan-hutan bisa kebakaran, menghasilkan karbon dioksida lagi. Hal tersebut mengakibatkan semakin naiknya suhu, maka efek rumah kaca ini akan terus terjadi sehingga pemanasan global akan secara cepat terjadi juga. Nah, sebenarnya ada dampak positif dan negatif. Ini tergantung kita. Kita ingin merawat bumi atau kita ingin merusaknya. Kalian pilih yang mana? Merawat. Ya, benar. Jadi kan harus menjaga ya bahwa Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu di alam semesta dengan seimbang. Coba tadi bayangkan kalau nggak ada terjadi efek rumah kaca, pasti membeku kan? Iya. Benar. Jadi kita harus merawat bumi yang telah Allah berikan ini ya. Yang selanjutnya yaitu tadi sudah paham belum? Belum. Apa yang belum paham? Yang hubungannya sama selimut. Oh iya,
jangan lupa ya Ibu, bentar. Selimut tadi kan diumpamakan sebagai gas-gas di Atmosfer. atmosfer. Sedangkan manusia atau kita diumpamakan sebagai Bumi. Tadi, ketika banyak gas-gas ini akan tertahan di permukaan bumi sehingga tidak dapat dipantulkan, sehingga suhu bumi akan semakin meningkat. Nah, semakin meningkat tadi namanya terjadi efek rumah Kaca. dan pemanasan, sehingga dikenal dengan istilah namanya pemanasan Global. global. Oke. Nah, selimut. Ketika menggunakan satu selimut tadi hangat ya? Hangat. Ketika menggunakan 100 selimut, gimana? Ya? Panas. Panas. Nah, itu diimbaukan sebagai gas-gas di atmosfer selimut tadi. Semakin banyak gas-gas di atmosfer tadi dikarenakan aktivitas manusia, maka akan semakin panas juga buminya. Bumi sebagai kita kan diumpamakan sebagai kita. Oke? Just paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, oke, sekarang udah dibagi 6 kelompok ya, 6 kelompok. Nanti perhatikan Ibu saat percobaan. Setelah nanti memperhatikan, tiap kelompok mempraktekkan percobaan tersebut. Nanti sudah bawa balon semua tiap kelompok kan? Sudah, Bu. Nah, sip. Nanti dinyalakan lilinnya. Ini balon yang pertama, balon yang tidak ada airnya dipanaskan. Jangan langsung ditambahkan ya, dipanaskan di atas lilin gitu yang dinyalakan. Nanti yang kedua ini juga dipanaskan. Nanti lihat perubahan apa yang terjadi dan kaitkan dengan penjelasan tadi ya, yang Ibu udah jelaskan tadi. Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa, Bu. Oke. Untuk semuanya, kalian keren-keren hari ini ya. Hari ini tuh kalian percaya diri banget dalam mempresentasikan hasil dan diskusinya juga berjalan dengan baik. Ibu sangat apresiasi. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Ini balon yang tidak ada air. Tadi meledak apa tidak? Meledak, Bu. Meledak ya. Oke, kita buktikan sekarang ya. Oke, meledak ya. Selanjutnya yang pakai air tadi meledak apa enggak? Lama meledaknya? Meledak tapi lama. Oke. Kita coba ya. Kita coba panaskan juga. Lama ya, dari tadi ya. Lama, Bu. Tadi kan cepat ya. Kita coba lagi. Wah, keren ya. Oke, kita simpulkan bersama-sama. Mengapa tadi balon yang tidak ada air cepat meledak? Ayo. Ya, benar. Karena tidak ada airnya. Kemudian balon yang ada airnya tadi itu lama sekali saat dipanaskan dan tidak meledak. Bahkan lama ya, dikarenakan air tersebut yang menyerap kalor panas dari lilin sehingga tidak menguap langsung ke balonnya tadi, sehingga lama dalam meledaknya. Meledak. Nah, diibaratkan tadi. Oke. Tadi selimut diibaratkan dengan gas-gas di atmosfer. Sedangkan manusia diibaratkan bumi. Saat itu tadi ya, sudah paham ya? Paham. Nah, balonnya ini dalam lemaganya ini di dalamnya itu air diibaratkan sebagai apa? Bumi, yaitu diibaratkan sebagai lautan. Oke, bisa jadi ya, lautan. Kemudian balonnya tadi ini kita ibaratkan
Kalau isinya diibaratkan sebagai bumi, balonnya sebagai apa? Gas. Sip. Gas-gas di atmosfer. Kemudian air diibaratkan sebagai lautan di Bumi. bumi. Nah, mengapa hal tersebut demikian? Dan lama dalam meledaknya tadi dikarenakan air atau lautan itu dapat menyerap panas. Begitu juga lautan ketika ada sinar matahari langsung, nah ke bumi kan? Iya. Itu dapat menyerap, dapat mengabsorpsi sinar radiasi panas tersebut. Sehingga nanti di lautan itu kan naik suhunya kan? Dan di lautan juga terjadi siklus air menjadi awan-awan. Kemudian menguap menjadi titik-titik awan dan terjadi Hujan. Nah, di lautan juga sebagai sumber kehidupan manusia. Selain biota laut tersebut, manusia juga membutuhkan protein ikannya dari Laut. Nah, seperti itu. Bayangkan saja jika tidak terjadi hujan. Hujannya langka, apa yang terjadi? Kekeringan. Nah, kekeringan. Kekeringan tersebut tadi kembali lagi dapat mengakibatkan tanah gersang sehingga hutan-hutan dapat terjadi Kebakaran. kebakaran. Untuk itu kita harus menjaga lautan, tidak boleh memancing menggunakan Bahan peledak. pinter, nggak boleh menggunakan bahan-bahan kimia ya yang merusak laut. Itu berbahaya sekali. Nantinya laut ini berperan penting dalam keseimbangan iklim tersebut. Oke? Seperti halnya tadi dijelaskan bahwa ketika tidak terjadi efek rumah kaca, maka suhu bumi akan dingin bahkan membeku. Jadi sini ada yang ditanyakan, apa sudah paham atau bablas? Paham? Paham. Oke, baik, kalau gitu kita ke materi solusi. Tadi kan sudah tahu kan dampaknya kan ya. Salah satunya ketika suhu naik, es di kutub utara mencair sehingga permukaan air laut meningkat dan dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Wah, serem kan ya? Serem. Kemudian tadi kebakaran hutan. Terus apalagi kalau di sini sudah kacau balau ekosistem di perairan air laut, ya udah terumbu karang mati dan sumber ekonomi kehidupan manusia nantinya juga akan terganggu juga ketika nelayan ingin menangkap ikannya sudah mati. Oke. Jadi solusinya, jadi kalian di sini ada yang naik sepeda ontel? Ada. Nah, itu salah satunya. Kalian dapat mengurangi dampak dari gas-gas polutan, gas kendaraan bermotor. Kalian juga bisa tidak menggunakan mobil atau sepeda motor pribadi, menggunakan angkutan umum, itu salah satu mengurangi. Kemudian tidak menggunakan kantong plastik saat belanja. Kemudian pakai botol-botol yang tidak sekali pakai, bisa diulang berkali-kali, recycle, oke? Melakukan reboisasi, penanaman hijau kembali di hutan. Tidak adanya di hutan, di taman pekarangan kalian juga bisa kalian tanami sehingga menghasilkan karbon dioksida atau gas-gas pertukaran yang seimbang. Dari sini jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya? Apa masih ada pertanyaan? Sudah, Bu. Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yaitu jika kita ingin seimbang lagi, ya kita harus menjaganya, merawatnya agar bumi kita tercinta juga terselamatkan. Salah satu rasa syukur kita, ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara menjaga segala sesuatu ciptaan Allah. Wah, iya benar sekali. Oke, hari ini kita post test ya. Siap? Siap. Siap, oke. Langsung saja keluarkan satu kertas. Nanti Ibu langsung diktekan, soalnya cuma satu. Langsung dikumpulkan ya. Iya, Bu. Oke. Nomor satu, yaitu jelaskan
mengenai proses efek rumah kaca dan bagaimana dampaknya serta solusinya. Oke, 10 menit atau 5 menit? 10 menit. Yaudah, 5 menit cukup kayaknya ya. Kalau nggak cukup, ya harus cukup-cukupan. 5 menit dari sekarang, kerjakan. Oke, belum nih. Oke, 2 menit lagi. Udah selesai? Sudah. Oke, kumpulkan ya. Oke, hari ini sekian dulu ya materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah atau dimanapun, pokoknya tetap belajar ya. Tetap semangat ya. Semangat. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Bu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.